Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok A2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul Penerapan Evidence-Based Medicine sebagai Fondasi dalam Penulisan Artikel Ilmiah yang Baik. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella, selaku moderator dengan NIM 22025111026. Dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rati dengan NIM 22025111023. Perkenalkan, saya Wiranindra dengan NIM 22025111024. Perkenalkan, nama saya Teguh dengan NIM 22025111027. Perkenalkan, nama saya Cahaya dengan NIM 22025111029. Perkenalkan, nama saya Ngurah Yahya dengan NIM 22025111031. Perkenalkan, nama saya Diki Marista dengan NIM 2202511032. Perkenalkan, nama saya Nanda dengan NIM 22025111033. Perkenalkan, nama saya Niwayan Luwi Anggayani dengan NIM 22025111034. Perkenalkan, nama saya Dayunova dengan NIM 22025111035. Perkenalkan, saya Pramana dengan nomor NIM 22025111036. Perkenalkan, saya Egy Dewi Subutra, NIM 2202511037. Baik, adapun daftar isi dari presentasi kami kali ini yaitu meliputi pendahuluan, kajian pustaka, kesimpulan dan saran, dan juga akan menampilkan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Baik, selanjutnya akan dimulai dari pendahuluan yaitu latar belakang. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Di bagian latar belakang berisikan artikel ilmiah adalah hasil karya ilmiah yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Di dalam menulis artikel ilmiah yang baik, penulis harus mampu menyusun artikel yang rasional, objektif, serta berdasarkan data dan fakta. Oleh karena itu, evidence-based medicine merupakan sebuah landasan yang diperlukan untuk dapat memproduksi artikel ilmiah yang sesuai dengan ketentuan yang unik dan tepat. Evidence-based medicine adalah bentuk pengintegrasian antara bukti ilmiah yang berupa hasil penelitian terbaik dengan kemampuan klinis dokter, serta preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan pelayanan kedokteran. Dengan adanya sistem evidence-based medicine, diharapkan pengambilan keputusan kedokteran dapat berdasarkan bukti-bukti yang bersumber dari teori pada artikel ilmiah secara terstruktur dan sistematis. Next. Pada bagian rumusan masalah, dirumuskan permasalahan antara lain apa itu artikel ilmiah, yang kedua apa itu evidence-based medicine, yang ketiga bagaimana penerapan evidence-based medicine sebagai fondasi penulisan artikel ilmiah yang baik. Kemudian pada bagian tujuan penulisan, dituliskan bahwa penulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang artikel ilmiah, untuk mengetahui penerapan evidence-based medicine sebagai fondasi penulisan artikel ilmiah yang baik, untuk mengetahui gambaran tentang evidence-based medicine. Dan selanjutnya, manfaat penulisan dijelaskan terdapat dua manfaat, yakni manfaat bagi mahasiswa, yaitu meningkatkan pemahaman mengenai evidence-based medicine dan penerapan evidence-based medicine sebagai fondasi penulisan artikel ilmiah yang baik, serta manfaat bagi instansi pendidikan, yaitu mahasiswa sebagai sumber informasi atau referensi tambahan dalam membuat kebijakan penulisan artikel ilmiah di dunia kedokteran. Selanjutnya, definisi artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan karya tulisan yang isinya mengkaji suatu permasalahan yang penyusunannya menggunakan kaidah-kaidah keilmiahan. Artikel ilmiah ini juga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu artikel ilmiah yang sudah dipublikasi ataupun artikel ilmiah yang tidak atau belum dipublikasi. Artikel ilmiah ini juga akan dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsi artikel ilmiah. Artikel ilmiah mempunyai dua fungsi secara garis besar, yaitu fungsi utama dan fungsi khusus. Yang pertama, fungsi utama ada tiga, yaitu satu, penjelasan atau explanation.
Artikel ilmiah akan memaparkan deskripsi atau gambaran, penjelasan, dan pemahaman secara jelas dan elementer pada suatu permasalahan. Suatu permasalahan yang diangkat pada artikel ilmiah dibahas secara rinci dan transparan. Yang kedua ada ramalan atau prediction. Artikel ilmiah tidak hanya berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi sekarang, namun juga berisikan prediksi tentang permasalahan yang tersebut pada masa yang akan datang, yang tentunya tetap berlandaskan pada fakta-fakta ilmiah. Yang ketiga, kontrol. Hal terpenting untuk sebuah artikel ilmiah adalah kebenaran atau kevalidasian dari data dan informasi yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, artikel ilmiah berfungsi untuk mengawasi atau memeriksa tulisan ilmiah atau penemuan-penemuan untuk bisa dikatakan layak dipublikasi ke masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selain fungsi umum dan utama yang sudah dijelaskan tadi, artikel ilmiah juga memiliki fungsi khusus yang dilihat dari jenis artikel ilmiah tersebut. Antara lain itu yang pertama, research article, yang berfungsi sebagai media referensi untuk penelitian agar bisa menerangkan hasil dari sebuah riset yang otentik. Yang kedua yaitu review article, yang memiliki fungsi sebagai media atau referensi untuk melaksanakan pemantauan atau pengamatan kepada bidang tertentu dari suatu penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga, news article, yang memiliki fungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Yang keempat, meeting abstract dan proceeding, yang berfungsi sebagai gambaran umum untuk konferensi ilmiah. Dan yang terakhir, tesis atau disertasi, yang berfungsi sebagai syarat kelulusan S2 dan S3. Silakan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Adapun langkah-langkah menulis artikel ilmiah yang baik dan benar, yaitu yang pertama, menentukan dan mengembangkan ide penulisan. Ide penulisan dapat kita dapatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti membaca buku, membaca jurnal, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sumber tulisan. Sumber tulisan dapat kita cari secara online menggunakan Google Scholar ataupun secara offline dengan membaca buku-buku jurnal. Yang ketiga adalah membuat kerangka tulisan atau draft. Dan yang terakhir adalah menyusun draft tersebut menjadi artikel ilmiah. Next. Jadi, adapun teknik dalam menulis susunan artikel ilmiah, yaitu yang pertama, teknik menulis judul. Judul ditulis harus menarik, singkat, padat, jelas, relevan, dan representatif. Yang kedua, teknik menulis abstrak. Abstrak yang ditulis harus memberikan gambaran umum suatu artikel dan bersifat informatif. Yang ketiga, teknik menulis kata kunci. Kata kunci yang digunakan harus dapat mewakili topik yang sedang dibahas. Next. Yang keempat, teknik menulis intro. Intro dapat berisi latar belakang suatu artikel dan dijelaskan dari umum ke khusus. Yang kelima, teknik menulis isi. Isi ini harus membahas topik secara menyeluruh dan jelas, beserta berisi poin-poin penting suatu artikel. Dan yang terakhir, teknik menulis penutup. Penutup ini harus memberikan penegasan kembali suatu bahasan dan dapat menyimpulkan suatu bahasan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kriteria artikel ilmiah yang baik. Yang pertama, ada lugas. Hanya memberikan satu arti, tidak ambigu, dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, ada logis. Artikel ilmiah dibuat sesuai dengan logika dan masuk akal, sesuai dengan fakta dan data hasil analisis. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Artikel ilmiah menggunakan bahasa baku sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan ejaan yang disempurnakan. Yang keempat, efektif. Artikel ilmiah tersusun secara terstruktur dan sistematis. Dan yang kelima, efisien. Artikel ilmiah ditulis dengan tepat dan cermat, dengan memperhatikan biaya, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu definisi evidence-based medicine. Evidence-based medicine merupakan pemanfaatan bukti ilmiah secara seksama, eksplisit, dan bijaksana dalam pengambilan keputusan untuk tata laksana pasien, yang artinya mengintegrasikan kemampuan klinis individu dengan bukti ilmiah yang terbaik yang diperoleh dengan penelusuran informasi secara sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari EBM. Nah, EBM itu sendiri itu
terdiri dari 3 pilar dasar, yaitu ada kemampuan klinis, pertimbangan, dan kebutuhan pasien, serta pembuktian terkini pengintegrasian kemampuan. Nah, 3 pilar ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kedokteran berdasarkan bukti-bukti yang bersumber dari teori pada artikel ilmiah secara terstruktur dan sistematis, sehingga dapat diproses menjadi komprehensi heuristik yang terstruktur dalam meyakinkan keputusan klinis secara eksplisit dan kredibel. Selanjutnya, apa sih pentingnya EBM ini? Jadi, sebuah penelitian mengatakan bahwa 85% dari total penelitian terbuang karena kurang memenuhi standar kualitas yang menjadikan tidak bisa menjadi sumber acuan. Nah, untuk itu, disinilah pentingnya EBM. Yang pertama, EBM penting untuk membantu klinisi untuk mencari referensi yang valid, reliable, akurat, dan aktual. Yang kedua, EBM berguna untuk memiliki informasi penting yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penting untuk mendorong praktisi memiliki pemikiran kritis dan juga akurat. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah evidence-based medicine, yaitu terdapat 5 langkah. Yang pertama ada dengan merumuskan pertanyaan klinis. Jadi, sebelum kita menerapkan EBM, dalam penerapan EBM ini kita perlu merumuskan pertanyaan klinis. Nah, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis PICO. Yang pertama ada patient, problem, atau population. Nah, di sini berusaha menjabarkan tentang informasi pasien atau masalah dan populasi yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu yang kedua ada intervention atau exposure. Jadi di sini menjelaskan atau menjabarkan terkait intervensi atau paparan yang dilakukan kepada pasien, sehingga nanti pada akhirnya ditemukan hasil. Yang ketiga ada comparison dan control. Jadi di sini menjelaskan atau menjabarkan tentang perbedaan yang diberikan terhadap pasien, sehingga pada akhirnya nanti hasilnya juga akan memiliki perbedaan dan dapat dibandingkan. Dan yang terakhir, kita mencapai outcome, kita perlu menentukan target apa yang harus dicapai, sehingga nantinya dapat terbentuk sebuah pertanyaan-pertanyaan yang klinis. Next. Nah, langkah kedua yaitu mengumpulkan bukti-bukti ilmiah. Nah, bukti-bukti ilmiah yang dilakukan dalam EBM ini berasal dari eksperimen-eksperimen atau penelitian yang sudah dilakukan. Mengapa harus eksperimen atau penelitian? Karena itu merupakan sumber-sumber terpercaya. Nah, di sini contoh-contoh dari sumber terpercaya itu adalah yang pertama ada artikel, lalu skripsi, ada tesis, dan disertasi. Next. Lalu langkah yang ketiga yaitu menilai bukti. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan tadi kita nilai dengan menggunakan analisis VIA atau validity, importance, dan applicability. Jadi apakah bukti-bukti itu akurat? Kita perlu melihat akurasi bukti-bukti untuk digunakan dalam EBM. Lalu yang kedua ada importance. Jadi seberapa penting dan seberapa pengaruh bukti-bukti itu nanti mengubah atau memengaruhi hasil yang didapatkan nanti. Dan yang ketiga, applicability. Jadi apakah bukti-bukti itu bisa digunakan untuk EBM dan dapat diaplikasikan di lapangan atau dalam kenyataannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah melakukan analisis pada bukti-bukti yang tersedia, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menerapkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memegang peranan yang krusial dalam bidang ilmu kedokteran. Seorang dokter harus dapat menentukan pilihan yang tepat, apalagi jika menyangkut nyawa pasiennya. Komunikasi efektif antara dokter dan pasien merupakan satu kunci dalam penentuan pilihan. Menurut AIM, komunikasi efektif merupakan komunikasi yang berlangsung antara seorang dokter ataupun dokter gigi dengan pasiennya yang terjadi baik di rumah sakit, puskesmas, poliklinik maupun ruang praktik, yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan pasien selama proses pemeriksaan atau pengobatan. Selain komunikasi yang efektif, penyelidikan dan pengajian informasi ilmiah maupun bukti-bukti juga tidak luput dari namanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Nah, pendidikan dan pengkajian ini dimaksudkan agar seorang dokter tidak salah atau keliru dalam mengambil keputusan. Next.
Menurut Enric Burgess dan Martha Burgess, efikasi merupakan kemampuan untuk menghasilkan efek yang diinginkan atau kesuksesan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan efektivitas merupakan parameter sejauh mana hasil tujuan maupun sasaran yang telah direncanakan telah tercapai sebagai produk dari suatu aktivitas, inisiatif, ataupun intervensi untuk menghasilkan efek yang diinginkan dalam situasi yang tidak terkontrol. Langkah terakhir yang harus dilakukan dalam penerapan EBM adalah memberikan penilaian terhadap efikasi dan efektivitas intervensi. Di sini seorang dokter harus memberikan evaluasi terhadap terapi yang pernah diberikan kepada pasiennya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa terapi yang diberikan terhadap pasien bekerja secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan EBM sebagai fondasi. Penerapan EBM Evidence-Based Medicine ini membuat para tenaga kesehatan maupun tenaga klinis umumnya memiliki kemampuan yang selalu baru mengenai wawasan penelitian terbaru sehingga dari hal tersebut dapat menyimpulkan suatu keputusan. Penerapan EBM sebagai fondasi dalam penulisan artikel ilmiah haruslah berdasarkan sumber-sumber dan analisis yang terpercaya. Next. Dalam hal ini, tenaga medis haruslah memiliki cara efektif dalam mengembangkan dan melakukan keterampilan dalam hal sebagai penulis artikel ilmiah yang baik. Caranya yaitu dengan kita harus sering lihat jurnal yang dari sumber terpercaya, sering belajar, membuat jurnal dan menyocokkan seperti dengan jurnal yang terpercaya, dan jauhi dari yang namanya web yang tidak percaya, yang tak dipercaya. Baik, jika para tenaga medis sudah menerapkan hal tersebut, maka mereka dapat lebih menguasai dan mengimplementasikan keahliannya dalam bidang membuat artikel. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, melalui student project ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penggunaan EBM sebagai dasar penulisan artikel ilmiah dapat dilakukan agar dihasilkan artikel ilmiah yang baik dan benar. Artikel ilmiah adalah sebuah karya tulis yang isinya memuat atau mengkaji suatu permasalahan yang penyusunannya menggunakan kaidah-kaidah keilmiahan. Sedangkan evidence-based medicine memiliki arti sebagai sebuah pengintegrasian antara bukti ilmiah berupa hasil penelitian yang terbaik dengan kemampuan klinis dokter serta preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan. Secara tidak langsung, EBM ini akan mempengaruhi pada penulisan artikel ilmiah yang mendorong untuk terciptanya pemikiran yang kritis dan akurat sehingga tercipta suatu artikel ilmiah yang baik dan benar. Melalui student project ini dapat diberikan dua saran. Yang pertama, disarankan penggunaan dari prinsip evidence-based medicine sebagai dasar dalam penulisan artikel ilmiah, sehingga dapat dihasilkan artikel ilmiah yang baik, akurat, dan valid sesuai dengan topik yang dibahas. Dan saran yang kedua, disarankan mempelajari dan memahami evidence-based medicine lebih mendalam agar penulisan artikel ilmiah memiliki dasar atau fondasi yang kuat. Next. Baik, jadi ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyusun student project kali ini. Selanjutnya. Baik, jadi mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dan presentasikan. Kami harap presentasi kami dapat menjelaskan secara jelas topik yang kami bawakan pada student project kali ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.